Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas sesi mengenai mindset of innovation. Jadi bagaimana untuk bisa menciptakan sumber daya manusia di dalam organisasi yang memiliki karakteristik, yang memiliki perilaku inovatif, harus diawali dengan memiliki pola pikir atau mindset untuk bisa berinovasi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sesi ini saya mengambil banyak dari teori U yang dicetuskan oleh Profesor Otto Scharmer, salah satu profesor dari MIT Sloan Management, di mana beliau dalam teori U-nya mengatakan bahwa saat ini kepemimpinan yang sukses di era 21 tergantung dari kualitas niatnya dan kualitas dari perhatian. So, the quality of intention dan juga quality of attention. Apa ini maksudnya? Jadi, pemimpin itu harus memiliki niat dan juga memiliki awareness, memiliki perhatian, baik bagi eksternal maupun internal, dan perubahan-perubahan atau dinamika-dinamika yang saat ini terjadi. Sehingga berbagai macam noise, berbagai macam hal-hal yang sebenarnya tidak penting, ya, si pemerintah itu harus fokus terhadap intentionnya, terhadap niatnya untuk bisa membangun organisasi menjadi lebih sustainable dan menciptakan nilai. Saya berkesempatan bertemu dengan Prof. Otto ketika kegiatan di Lemhanas ya 2 tahun lalu, dan kita berbincang bagaimana di era disrupsi 4.0 ini yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwa leader harus memiliki dua aspek tersebut, quality of intention dan quality of attention. Dua hal ini menjadi dasar untuk bisa menciptakan suatu pola pikir yang inovatif ke depan. Karena tanpa suatu perhatian yang utuh dari perubahan-perubahan, apakah itu perubahan dari eksternal, ya, disrupsi, atau mungkin saat ini terjadi pandemi COVID, dan juga misalnya global warming, kemudian juga energi baru terbarukan gitu ya. Ini akan mengubah tatanan bagaimana organisasi itu harus menyesuaikan atau harus adaptif ke depan. Dan pemikiran tersebut atau stimulasi tersebut menjadi sumber kreativitas dan inovasi, bagaimana adaptif, bagaimana menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, ini hal yang penting ya. Jadi sebenarnya yang tadi saya sampaikan, perubahan-perubahan eksternal itu menurut Otto Scharmer itu dibagi menjadi 3 aspek. Ada ecological divide, ada social divide, dan spiritual divide. Apa itu ecological divide? Bagaimana saat ini dunia telah dieksploitasi lebih cepat dari bumi tersebut, ya, bisa melakukan regenerasi. Jadi di sini kita dalam hal ini ya lebih cepat untuk mengeksplorasi daripada bumi tersebut, planet bumi ya yang kita tinggali saat ini, melakukan regenerasi. Nah, yang kedua social divide. Social divide itu adalah
eh, bahwa aset atau kekayaan dari separuh orang di seluruh dunia itu dimiliki oleh 8 orang, ya. Jadi angkanya 1:8, gitu. Sehingga terjadi gap yang sangat tinggi, dan ini menjadi fenomena yang menarik. Terakhir, spiritual divide. Spiritual divide adalah suatu gap antara hubungan manusia dengan Tuhannya. Seperti yang kita tahu bahwa telah terjadi berbagai macam tingkat atau kasus bunuh diri yang ada di seluruh dunia. Ini menjadi pertanda bahwa ada gap secara spiritual dari manusia dengan Tuhannya. Gap ini, gap ecological, gap sosial dan spiritual ini ya mengubah pola pikir. Apa sih sebenarnya yang seharusnya kita pahami dan seharusnya kita sesuaikan, ya, adaptasi agar kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang terjadi saat ini. Nah, jadi di sini ada ladder of inference. Ladder of inference itu adalah pola atau cara berpikir, ya, secara sistemik untuk bisa mencari tahu problematika ataupun gejala-gejala baik yang terjadi di dalam organisasi maupun di dalam aspek yang lain, ya. Jadi kita sudah tidak tepat lagi untuk berpikir reaktif, ya. Misalnya ada suatu kasus, kemudian langsung reaktif untuk mengatasi kasus tersebut. Tapi ketika misalnya kita mencoba sadar diri, ya, fokus dan melihat bahwa ternyata kejadian tersebut adalah hal yang berulang, maka kita harus melakukan bagaimana berlatih berpikir secara sistem tadi. Nah, ini yang seharusnya kita latih ke depan, ya, bahwa berpikir secara sistem merupakan jawaban dari kompleksitas di era VUCA. Nah, jadi berpikir sistemik itu sebenarnya seperti iceberg model, ya. Iceberg itu gunung es yang hanya kelihatan atasnya saja, gitu. Padahal ke bawahnya itu dia masih sangat besar. Jadi di sini pola pikir iceberg model ini, ya. Jadi gunung es itu sebagai metafora dari system thinking, ya. Sebagai analogi dari berpikir secara sistemik. Nah, kita harus menjelaskan apa sebenarnya event yang terjadi. Apa sebenarnya fenomena-fenomena yang terjadi, seperti itu. Lalu, kita melihat juga pola perilaku apa yang sering muncul, ya, yang selalu berulang. Lalu kita harus melihat lagi struktur sistemnya, ya. Struktur sistemnya itu apakah regulasi, apakah standarisasi pekerjaan, atau hal-hal lain yang memang berlaku secara sistemik. Dan terakhir, mental model. Apa kira-kira mental model yang berupa asumsi-asumsi, beliefs atau kepercayaan, ya, yang mempengaruhi perilaku di atasnya, ya. Saya kasih contoh. Misal, sebagai event kita masih banyak melihat sampah-sampah berserakan, ya, di Indonesia. Patterns of behavior-nya adalah satu, pasti masih ada orang yang
berpikir bahwa susah mencari tempat sampah. Yang kedua, tidak disiplin, ya. Kemudian infrastruktur. Nah, jadi tadi ada orang dia sudah disiplin tapi susah nyari tempat sampah tadi yang tadi saya sampaikan gitu. Itu juga menjadi penyebab pada akhirnya sampah-sampah di jalanan gitu masih banyak, ya. Struktur of the system. Nah, struktur of the systemnya adalah mungkin masih kurang edukasi, ya. Masih kurang edukasi bahwa tanggung jawab untuk menjaga kebersihan itu bukan tanggung jawab pasukan oranye misalnya. Bukan tanggung jawab petugas sampah, tapi tanggung jawab masyarakat, ya. Jadi harus dibuatkan regulasi yang memang strict, yang memang bisa mendisiplinkan warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Contoh misalnya di Singapura, kita kalau misalnya di Singapura, kenapa tertib? Kenapa takut untuk membuang sampah sembarangan? Karena ada law enforcement yang kuat dari pemerintah. Kalau buang sampah sembarangan, ya bisa didenda. Terakhir, mental model. Nah, mental modelnya apa? Asumsi-asumsinya apa? Bisa jadi asumsi yang muncul adalah sampah itu urusan pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ya. Biarin aja. Itu bukan urusan kita, gitu. Nah, asumsi-asumsi ini yang seharusnya dirubah dari mental modelnya dulu. Jadi tidak hanya eventnya, tapi semua aspek ini harus ditransformasikan. Sehingga ketika kita bisa berpikir secara system thinking, ya, kita bisa membuat inovasi untuk mengubah mental model, inovasi untuk mengubah struktur dari sistem, inovasi untuk mengubah pattern of behavior, dan events-nya akan tercipta. Lingkungan yang asri, lingkungan yang bersih. Ya. Jadi semua aspek ini harus dieksplorasi. Nah, jadi strategic thinking itu must be systemic, ya. Mindset inovasi itu harus berpikir secara sistem, gitu. Kita lihat gambar di sebelah kiri, gitu kan. I'm sure glad the whole isn't in our hand. Jadi jangan yang capek itu satu pihak tertentu. Semua harus bertanggung jawab, ya. Semua harus berpikir holistik dan sistemik. Kalau misalnya seperti ini, dia nggak akan bisa jalan-jalan perahunya, ya. Karena gali lubang, tutup lubang. Alias berpikir secara reaktif, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dilihat ada dua cara berpikir, ya, ada linear, ada sistemik, gitu. Jadi linear itu hanya quick fix, jangka pendek, berguna untuk memperbaiki struktur yang ada, tidak ada inovasi. Karena tadi hanya reaktif saja. Kalau sistemik, berpikir jangka panjang. Bagaimana untuk merancang ulang struktur dan melibatkan inovasi tadi. Nah, ini bahasa system thinking, ya, atau berpikir sistem. Jadi ada balancing loop, ada reinforcing loop, titik intervensi, dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dipelajari ya di pengantar berpikir sistem. Saya pikir ada mata kuliah tersendiri. Seperti itu. Nah, ini adalah teori U, di mana berbentuk U, ya, karena di sini ada presensing. Jadi bagaimana dia dari suatu pola behavior, ya, downloading, bagaimana itu melakukan perilaku sehari-hari, lalu dia seeing gitu. Seeing itu ya dia mencoba melihat, ya, atau belusukan lah gitu kan. Sensing from the field, bagaimana merasakan empati terhadap permasalahan-permasalahan, terhadap tantangan-tantangan. Nah, kemudian
Di presensing adalah titik baliknya, titik reboundnya, bagaimana bisa mengatasi sesuatu kompleksitas yang sebelum terjadi untuk bisa diciptakan ke masa depan. Lalu bagaimana membuat crystallizing ya dengan melakukan vision dan attention, membuat prototyping, membuat sistem ya, dan performing, operating from the whole. Nah, di sini diperlukan 3 karakteristik. Open mind, bagaimana kita bisa membuka pikiran ya, open heart, bagaimana kita bisa willing, dan open will, bagaimana kita bisa memiliki niat untuk melakukan perubahan atau transformasi yang dilakukan tersebut. Nah, jadi ini yang hampir sama seperti yang barusan saya jelaskan, bahwa teori U itu mendasari bagaimana kita harus melakukan inovasi dengan melihat suatu kompleksitas ya. Jadi downloading past pattern gitu kan, pola-pola apa sih sebenarnya yang berulang gitu, apa yang kira-kira diperlukan perubahan, apa yang sebenarnya dilakukan inovasi. Lalu kita harus melihat data-data terlebih dahulu, seeing with fresh eyes. Maksudnya kita harus objektif, kita harus melihat benar-benar fenomena di lapangan, ya, sensing from the field. Kita rasakan apa yang ada di lapangan tersebut. Lalu masuk ke presensing, bagaimana connecting, ya, dari temuan-temuan yang sebelumnya dan diharapkan untuk melakukan perubahan ke arah kanannya dari crystallizing, prototyping, dan performing by. Nah, mindset untuk inovatif harusnya kita bisa self-improve terlebih dahulu. Kita bisa self-correct terlebih dahulu. Kita bisa self-learning dan self-awareness. Jadi, sebelum kita melakukan inovasi, kita harus bisa mengenal diri kita sendiri. Kita harus melakukan transformasi terhadap kita sendiri terlebih dahulu. Koreksi terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita bisa mengenal atau kita bisa mengetahui ide-ide, kreativitas, dan juga inovasi yang diharapkan dari organisasi.